Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semuanya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada. Pada saat ini, marilah kita bersujud ke hadapan Allah, menyerahkan hidup kita kepadanya. Khususnya dalam menyambut sabda Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya yang memelihara hatimu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan, sabda Tuhan yang sampai kepada kita tertulis dalam kitab Mazmur pasal 103 ayat 15 sampai dengan ayat 18. Demikian firman Tuhan. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Demikian kebenaran firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, secara pribadi kami merasa heran, merasa jengkel kalau ada orang-orang yang dengan kebanggaannya menunjukkan segala kemewahan, menyombongkan diri dengan segala kedudukannya, menganggap bahwa apa yang dia miliki ini adalah tetap dan abadi. Padahal semuanya itu hanya sementara. Semuanya itu tidak akan mampu menolong hidupnya dari kematian sendiri. Bahkan sebanyak apapun harta manusia tidak akan mampu memperpanjang umurnya di dunia ini. Semakin hari, secara pribadi saya juga menyadari bahwa hidup di dunia ini adalah sementara. Bahwa hidup di dunia ini tidak kekal. Apa yang dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan dalam 1 Timotius 6 ayat 7. Kita datang tidak membawa apa-apa, dan kita juga pulang tidak membawa apa-apa. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kesadaran akan hal itu kembali diingatkan oleh firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, di mana pemazmur, yaitu Daud sendiri, pertama sekali dia mempermuliakan Tuhan dengan lagu puji-pujian. Dia mempermuliakan Tuhan lewat jiwanya yang terdalam, lewat seluruh kehidupannya. Artinya, pemazmur benar-benar mengkumandangkan lagu pujian kepada Allah karena dia tahu bahwa Allah lah sang pemilik kehidupan itu sendiri. Maka jiwa pemazmur, hidup pemazmur, sepenuhnya dia serahkan kepada Allah, dia sampaikan kepada Allah karena dia tahu bahwa yang memberikan kehidupan dan pusat kehidupan itu sendiri adalah Allah. Allah yang berhak memberi kehidupan, dan Allah juga yang berhak mengambil kehidupan itu sendiri.
Karena hidup manusia ini adalah pemberian Allah. Nah, bahkan di dalam kebenaran firman ini, akhirnya pemazmur mengingatkan setiap manusia. Dia mengatakan adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Yang artinya pemazmur mau mengatakan kita tidak jauh bedanya dengan tanaman-tanaman liar yang lainnya, yang tidak bisa bertahan dengan baik. Sebentar dia mekar, lalu layu kembali. Bahkan ketika rumput itu sudah layu, sudah tidak tumbuh lagi, tempatnya sendiri pun tidak mengingatnya lagi. Akan tumbuh rumput-rumput yang baru. Itu yang terjadi. Dan manusia pun sesungguhnya demikian. Kalau kita meninggalkan dunia ini, ibaratnya sekarang kami hidup di kota Siantar. Ketika kami mati, kami meninggalkan semuanya, maka akan ada orang yang baru yang menempatinya. Dan hanya sebatas kenangan bahwa di sini pernah pendeta Reynold Siantur, hanya sebatas itu, tidak lebih. Kemudian pemazmur mengingatkan, lalu apa yang abadi? Dia katakan, tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia. Nah, ini yang terpenting. Akhirnya diingatkan kepada setiap orang bahwa kasih setia Tuhanlah yang abadi, bahwa kasih setia Tuhanlah yang kekal, bahwa kasih setia Tuhanlah yang tidak pernah lekang oleh zaman. Kasih setia Tuhan itu senantiasa menyertai kehidupan kita, baik ketika kita dalam keadaan berkecukupan ataupun dalam keadaan berkekurangan. Selama kita berpegang kepada apa yang Tuhan tetapkan. Kasih setia Tuhan itu tidak hanya diperuntukkan untuk orang-orang tertentu. Hanya untuk orang-orang hebat, hanya untuk orang pejabat, hanya untuk orang-orang berpangkat, tidak demikian. Tapi kasih setia Tuhan senantiasa Tuhan peruntukkan kepada setiap orang yang mau berpegang, yang mau menetap di dalam ketentuan dan perintah-perintah Tuhan. Artinya bahwa kasih setia Tuhan inilah yang menjadi sumber kekuatan bagi setiap orang. Dalam kemiskinan sekalipun kasih setia Tuhan itu ada di sana. Kenapa kasih setia Tuhan itu Tuhan peruntukkan bagi setiap orang? Karena setiap orang sesungguhnya Allah kasihi. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan siapa yang harus dikasihinya. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan siapa yang harus diberkatinya. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan itu. Tuhan senantiasa mengasihi semua manusia dengan kasih-Nya yang begitu sempurna. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karena kasih setia Tuhan yang abadi dan kekal dalam kehidupan kita, maka kita mau diajar untuk senantiasa hidup di dalam kasih setia Tuhan itu sendiri. Lalu apa yang harus kita imani dari firman ini? Sesuai dengan tema kasih setia Tuhan tetap selama-lamanya. Yang pertama, Bapak Ibu, lewat firman ini kita mau diajak, atau pemazmur mau mengajak, supaya setiap kita menerima kesadaran yang sungguh-sungguh bahwa Tuhan senantiasa mengasihi kita dalam setiap kehidupan yang kita jalani. Dalam setiap kehidupan. Seperti apapun kehidupan kita Bapak Ibu,
Tuhan tetap mengasihi kita. Kasih setia Tuhan inilah sebenarnya menjadi sebuah kekuatan bagi kita untuk menjalani kehidupan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kehidupan kita di dunia ini hanya sementara, bahwa kehidupan kita di dunia ini hanya singkat, dan bahwa kehidupan kita di dunia ini rentan dengan namanya penderitaan, rentan dengan namanya sakit penyakit, rentan dengan namanya kegagalan dan kegagalan. Nah, karena kita menyadari kerentanan di dalam kehidupan kita ini, tanpa kasih setia Tuhan, kerentanan hidup ini akan melemahkan kita, akan membuat kita mungkin tidak akan bersemangat. Tapi ketika kasih setia Tuhan hidup di dalam kita dan kita hidup di dalam kasih setia Tuhan itu, maka kerentanan hidup itu tidak akan melemahkan kita. Kasih setia Tuhan akan menjadi sumber kekuatan bagi kita dalam menjalani setiap kehidupan, dalam menjalankan apa yang Tuhan inginkan dari hidup kita. Yang kedua, Bapak Ibu, dari firman ini kita mau belajar bahwa kasih setia Tuhan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita itu harus kita pakai. Artinya seperti apa? Kami mau mengatakan, Tuhan sudah memberikan kesempatan bagi kita untuk hidup. Tuhan sudah memberikan kesempatan bagi kita untuk menjalani hari-hari. Dan hidup kita ini hanya singkat dan sementara. Tidak ada bedanya seperti rumput. Maka kita akan membedakannya. Dalam hal apa kita membedakannya? Dalam hal perbuatan, dalam hal tindakan, dalam hal praktek-praktek di dalam kehidupan. Rumput tidak akan pernah dia bisa bergerak dari tempatnya tumbuh. Tapi kita bisa bergerak. Kita berbeda dengan rumput. Kita sama dengan rumput dengan kerentanannya yang hanya sementara, tapi dalam tindakan kita berbeda. Maka mari kita buktikan Bapak Ibu. Hidup yang sementara ini harus benar-benar kita pakai untuk melakukan segala yang Tuhan kehendaki. Sehingga apa? Sehingga kita yang tinggal di dunia ini benar-benar bermanfaat bagi sekitar kita. Oleh karena itu, kita harus paham kasih setia Tuhan ini menjadi sebuah kekuatan bagi kita dalam menjalani hari-hari kita ke depannya. Amin, kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan kami untuk kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami bersyukur untuk firman Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan kami. Dan firman Tuhan yang sudah mengingatkan kami bahwa kasih setia-Mu yang abadi. Maka biarlah kami hidup di dalam keabadian kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Salam sejahtera Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.